Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen proyek. Kali ini bersama dengan kelompok 7 yang akan membahas mengenai materi pelaksanaan dan penyusunan progres report proyek. Dengan saya, El Aulia Bilawati Nufus, dan ada rekan saya Muhammad Rizky, juga ada Melinia Wulaningsi Putri Haryono. Nah, di sini kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian pelaksanaan proyek, kemudian klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek, yang ketiga laporan kemajuan atau progress report proyek, dan yang keempat penggunaan kurva S dalam menyusun laporan kemajuan atau progress report proyek. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai pengertian dari pelaksanaan proyek. Jadi pelaksanaan proyek di sini merupakan pengerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, pelaksanaan proyek di sini juga merupakan tolok ukur dalam keberhasilan suatu proyek, sehingga dalam pelaksanaan tersebut apabila mengalami hambatan maka akan berdampak pada kegiatan yang lainnya. Kemudian materi yang kedua yakni klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah proyek. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia. Jadi pelaksanaan proyek yang melibatkan pelaksanaan fisik para sumber daya manusia ini harus dibutuhkan dan harus masuk dalam klasifikasi kebutuhan. Karena jika tidak ada sumber daya manusia, maka pelaksanaan proyek itu juga tidak bisa dilaksanakan. Kemudian mengenai memonitoring dan mengendalikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dimonitor dan dikendalikan, termasuk ada waktu, kemudian ada biaya, kemudian ada kualitas, kemudian ada perubahan, resiko, isu, dan komunikasi, juga melaksanakan tinjauan tahapan. Jadi kesemuanya ini dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek guna pemeriksaan untuk memastikan apakah proyek yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pembahasan yang ketiga, yakni laporan kemajuan proyek atau progress report. Nah, jadi laporan kemajuan proyek atau progress report ini merupakan suatu dokumen yang mencakup biaya, hambatan, kecenderungan pembiayaan, dan analisis penyimpangan yang meliputi aspek kinerja masing-masing kegiatan serta digunakan untuk memberikan informasi kepada stakeholder mengenai kemajuan suatu proyek yang sedang dijalankan. Nah, dalam pembuatan laporan kemajuan proyek atau progress report ini harus mengikuti hal-hal sebagai berikut. Ada 4 hal. Yang pertama yakni progres dari sejak laporan terakhir. Kemudian yang kedua yaitu status proyek saat ini yang meliputi jadwal atau schedule, biaya, dan lingkup. Kemudian yang ketiga yaitu masalah dan isu-isu sejak laporan terakhir, seperti tindakan maupun solusi masalah, perubahan pekerjaan baru, dan identifikasi masalah. Kemudian yang keempat yakni rencana tindakan korektif. Kemudian ada langkah-langkah penyusunan laporan kemajuan proyek atau progress report. Nah, ada 5 langkah. Yang pertama yakni menulis judul laporan kemajuan beserta nama proyek, nama penulis, dan periode waktu pelaporan. Nah, setelah membuat judul, langkah yang kedua yakni membuat bagian pengantar yang berisi tentang tujuan proyek, deskripsi proyek, tujuan laporan, serta menyebutkan laporan kemajuan sebelumnya dan tanggal pelaporan tersebut. Kemudian setelah itu, langkah yang ketiga yakni membuat bagian yang berisi tentang kemajuan, yang mana pada bagian ini merupakan bagian utama dalam laporan kemajuan, karena bagian ini memberikan gambaran umum mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode pelaporan, serta laporan mengenai masalah dan solusi mengatasinya. Dan juga di dalam bagian ini dijelaskan tentang presentase kasar jumlah pekerjaan yang sudah terselesaikan. Nah, langkah yang keempat yakni membuat bagian yang berisi tentang ekspektasi. Jadi pada bagian ini itu dijelaskan bagaimana harapan tentang proyek yang tentang sisa proyek yang ada, serta juga dijelaskan apabila ada kesulitan-kesulitan yang beresiko menghambat jalannya proyek tersebut, dan juga apabila ada kemungkinan menambah personil dalam penyelesaian proyek tersebut, juga disampaikan pada bagian ini. Kemudian langkah yang kelima yakni atau langkah yang terakhir yakni membuat kesimpulan mengenai apa yang telah ditulis dalam laporan kemajuan ini. Di sini saya akan menjelaskan kurva S. Kurva S merupakan grafik yang menggunakan kemajuan volume pekerjaan yang dilakukan sepanjang siklus proyek. Fungsi kurva S dalam menyusun laporan menunjukkan kemajuan proyek. Yang pertama, untuk perkiraan besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap periode waktu tertentu selama pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat pemantauan dari relasi pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan rencana, apakah masih dalam batas normal, terlalu cepat, atau terlalu lambat.